Perjalanan ini membawa kami ke sebuah tempat yang perlahan dilupakan. Sebuah bangunan yang menyimpan jejak kejayaan era kolonialisme di Nusantara. Dalam mata kuliah konservasi kesejarahan ini, kami, mahasiswa pendidikan sejarah Rombel 6A, UNES, melakukan kajian lapangan untuk melihat langsung bagaimana sebuah peninggalan sejarah bertahan atau justru dilupakan. Objek yang kami kaji kali ini adalah Stasiun Beringin, sebuah stasiun tua peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Kabupaten Semarang. Melalui kegiatan ini, kami berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti apa itu Stasiun Beringin, bagaimana sejarah perkembangannya, dan bagaimana keadaan sekarang dan upaya konservasi stasiun tersebut. Latar belakang pembangunan Stasiun Beringin sendiri tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah kolonial pada saat itu, terutama setelah munculnya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan tersebut kemudian mendorong secara besar-besaran pembukaan lahan untuk perkebunan demi memenuhi kebutuhan akan komoditas ekspor seperti kopi, karet, tembakau, dan tebu. Namun, pada saat itu, transportasi masih kurang efektif dan lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian pemerintah kolonial Belanda memberikan konsesi kepada perusahaan swasta Belanda, yaitu NIS, untuk membangun jalur perkereta-apian. Dengan jalur kereta api pertama yang dibuka pada tahun 1867 menghubungkan antara Semarang dan Tanggung. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transportasi, jalur kereta api kemudian mulai dikembangkan ke arah wilayah pedalaman, termasuk juga kawasan Forstenlanden yang kemudian meliputi jalur kereta api dari Kedung Jati menuju Ambarawa yang dibuka atau dibangun pada tahun 1871. Stasiun Beringin sendiri merupakan salah satu stasiun yang dibangun di sepanjang jalur tersebut bersamaan dengan beberapa stasiun lainnya seperti Tempuran, Gogodalem, dan Tuntang. Stasiun ini diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 1873 bersamaan dengan dibukanya jalur Kedung Jati Ambarawa. Keberadaan Stasiun Beringin sendiri erat kaitannya dengan potensi ekonomi di sekitar Beringin, yang mana di seputaran wilayah tersebut terdapat perkebunan kopi. Selain itu juga dekat dengan pasar lokal. Pada saat itu Stasiun Beringin tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga sebagai pusat dari distribusi barang hasil perkebunan. Selain itu, stasiun ini juga berfungsi sebagai jalur persimpangan kereta karena jalur Ambarawa Kedung Jati sebelumnya merupakan jalur tunggal. Stasiun Beringin itu didirikan oleh perusahaan swasta Belanda, yaitu Nederland Indische Spoorweg atau NIS pada tanggal 21 Mei 1873 itu diresmikan sebagai stasiun. Dulunya sangat bagus karena bangunannya bangunan khas Belanda seperti stasiun-stasiun pada umumnya yang ada di Indonesia. Stasiun Beringin ini adalah satu stasiun yang ada di Kabupaten Semarang, di mana dulu itu ada rute Ambarawa, Beringin, kemudian Tempuran, dan Kedung Jati. Sebetulnya di Beringin itu ada dua stasiun, yang besar itu di Beringin, kemudian yang agak kecil tepatnya di Kecamatan Beringin juga di Desa Gogodalem, kemudian ya, di Kedung Jati itu sendiri. Dulu ramai sekali karena untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Kalau di Tuntang itu kan kopi, kemudian kalau di Kecamatan Beringin itu juga untuk mengangkut
kayu-kayu jati hasil hutan. Itu kemudian sekarang kalau seingat saya itu tahun 1976 itu stasiun Beringin sudah dinonaktifkan karena transportasi kereta api itu kalah dengan transportasi darat yang lain seperti seperti mobil kemudian dan lain sebagainya itu. Dan kondisinya sekarang sangat memprihatinkan karena tidak dipelihara, padahal itu juga sebagai cagar budaya, warisan budaya benda itu. Secara singkatnya seperti itu. Memasuki abad ke-20, peran stasiun Beringin terus berkembang. Bahkan sempat direncanakan menjadi penghubung jalur menuju Salatiga. Meskipun rencana tersebut tidak pernah terrealisasi. Seiring perkembangan zaman, terutama sejak dekade 1970-an, transportasi kereta api mulai tergeser oleh moda transportasi darat lainnya, seperti bus dan truk. Pada akhirnya, jalur Kedunguni Ambarawa resmi dinonaktifkan pada tahun 1976. Sejak saat itu, aktivitas masyarakat di stasiun Beringin mulai berhenti. Tempat yang awalnya menjadi pusat mobilitas masyarakat perlahan mulai menjadi ruang sunyi. Jika diamati secara langsung di lokasi, kondisi stasiun Beringin saat ini tergolong memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan telah mengalami kerusakan, seperti dinding yang mulai roboh, atap yang rusak, serta struktur yang tidak lagi utuh. Pada bagian interior, kondisi ruangan tampak kotor dan gelap, serta lembab dengan banyak debu serta sarang laba-laba yang menempel pada dinding dan langit-langit. Di area sekitar stasiun, lahan juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembalakan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Akibatnya, banyak rumput dan ilalang yang tumbuh dengan liar. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan fungsi dan perawatan pada bangunan stasiun Beringin. Kerusakan fisik yang terlihat tidak hanya disebabkan oleh faktor usia bangunan, tetapi juga oleh kurangnya pengelolaan serta pemanfaatan yang berkelanjutan. Perubahan fungsi ruang seperti pemanfaatan area stasiun sebagai lahan terbuka tanpa adanya pengawasan turut mempercepat proses kerusakan bangunan tersebut. Tanpa adanya upaya konservasi berkelanjutan, maka nilai historis dan bangunan tersebut akan hilang tanpa sisa, bahkan mungkin tidak akan bisa dipulihkan kembali. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukannya tidak mungkin kedepannya bangunan ini akan mengalami kerusakan yang semakin parah dan tidak dapat dipulihkan kembali. Kami sebetulnya dan masyarakat ini cukup prihatin dengan kondisi bangunan stasiun Beringin yang semakin rusak. Padahal itu aset yang sangat bagus sekali, bangunan bernuansa Belanda itu bagus sekali. Seandainya itu direstorasi itu sangat indah sekali dan mungkin menjadi daya tarik wisata itu sendiri. Paling tidak stasiun itu bisa menjadi simbol bahwa di Beringin ini dulunya ada kereta api yang lewat. Agar sekali lagi sekarang kan era digitalisasi, jadi mungkin bisa dikonservasi atau restorasi dengan bentuk-bentuk digital agar generasi muda nanti bisa melihat bahwa ada nilai sejarah di Kecamatan Beringin. Penuturan narasumber terlihat jelas penurunan fungsi stasiun Beringin dari masa ke masa. Di balik kondisinya yang kini terbengkalai, stasiun Beringin menyimpan nilai sejarah yang penting sebagai bukti perkembangan sistem transportasi pada masa kolonial. Bangunan ini merupakan bukti nyata perkembangan sistem transportasi pada masa kolonial, sekaligus mencerminkan bagaimana kekuatan ekonomi
serta kekuasaan pada saat itu dijalankan melalui infrastruktur. Dalam perspektif konservasi, Stasiun Beringin merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai edukatif serta historis. Berdasarkan prinsip pelestarian dalam UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, suatu bangunan dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun budaya. Oleh karena itu, pelestarian menjadi langkah penting untuk menjaga keberadaan serta makna sejarah yang terkandung di dalamnya. Tanpa adanya kesadaran dan tindakan konservasi yang berkelanjutan, bukan tidak mungkin bangunan seperti ini akan hilang tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Melalui kunjungan ini, kami menyadari bahwa nilai-nilai sejarah tidak hanya terdapat dalam buku-buku, tetapi juga terdapat dalam ruang-ruang nyata seperti Stasiun Beringin ini. Pengalaman langsung melihat kondisi-kondisi bangunan ini membuat kami menyadari bahwa pentingnya konservasi atau pelestarian bangunan-bangunan tersebut tidak hanya sebagai mahasiswa sejarah, tetapi dalam hal ini juga sebagai bagian dari masyarakat. Stasiun Beringin mungkin telah kehilangan fungsinya sebagai sarana transportasi, namun tidak dengan nilai sejarah yang dimilikinya. Ia tetap berdiri sebagai pengingat akan perjalanan masa lalu, tentang bagaimana sebuah tempat pernah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Melestarikan sejarah berarti menjaga identitas. Dari tempat-tempat sederhana seperti inilah kita belajar memahami perjalanan bangsa.